冷静にむちゃくちゃします。俺もませんか、我がライバルよ。炎魔法爆弾ホムだ。ターゲットではなかった。今ここで殺す。何してんだ、さっさとやっちまえよ。分かっている。危険だ。Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, Kapten Fuegoleon yang berhasil diculik oleh organisasi Rades kemarin, Asta juga ternyata diculik oleh mereka dan dibawa menuju markas musuh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Charmy yang memakan masakan dari kepala koki kerajaan kemarin, dia pun begitu senangnya menikmati makanan tersebut. Hingga pada akhirnya Catherine yang terpental hingga ke tempat Charmy akibat serangan Yuno kemarin. Catherine berencana ingin menghisap energi sihir milik Charmy karena dia kembali menjadi tua setelah mengerahkan seluruh energi sihirnya saat melawan Yuno.飯、さっきのとてつもない魔力の魔法、この子が。お前は最高のチンチクリンだぜ。Catherine yang berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh pihak keamanan kerajaan Clover. Seluruh energi sihir yang dia curi dari penduduk kemarin telah kembali ke pemilik masing-masing, dan semua orang yang menjadi tua akibat sihir kutukan milik Catherine menjadi muda kembali. Shin pun beralih ke tempat Asta, di mana Leo yang begitu kesal karena Kapten Fuegoleon telah diculik kemarin. Dia pun bertanya kepada Rades di sana, tapi Rades tak mau memberitahu tujuan organisasi mereka yang sebenarnya kepada Leo.
Asta yang menggunakan instingnya itu untuk mencari pengguna sihir teleportasi yang kemungkinan besar bersembunyi di area sana. Dia pun berhasil menemukan keberadaan musuh yang menyamar di antara para mayat, dan pengguna sihir teleportasi itu bernama Valtos. Valtos yang mengembalikan Kapten Fuego Leon dengan keadaan lengan kanannya sudah hilang. Leo pun seketika mengingat kejadian masa-masa saat dia berlatih dengan kakaknya itu. Tak tinggal diam, Noel pun berusaha menghentikan pendarahan yang ada di lengan Kapten Fuego Leon. Saat Leo terdiam kaku karena dia begitu terpukul akan kondisi kakaknya itu, Rades pun langsung mengajar Leo hingga tak sadarkan diri karena sihir pengekang milik Kapten Fuego Leon telah menghilang. Saat Valtos menggunakan sihir teleportasinya itu kepada Rades untuk mereka kabur, Asta pun tak tinggal diam dan berusaha menghentikan sihir Valtos di sana. Nani? 諦めないのが俺の魔法だ。これが痛みだ。人をあれだけ傷つけて何言ってやがる。まずい。傷を負って血流すなんて弱者の証なんだよ。お前が笑いながら罪のない人に与えたもの。さあ痛え。何しやがるこのクソ。魔力のないやつでも最強になれるって俺がいる。そしてお前のような魔力のないクズはな、俺が魔法帝になって証明してやる。Valtos yang mulai kerepotan dengan pedang anti sihir milik Asta karena dia selalu menggagalkan sihir teleportasinya itu. Dia pun berusaha menyerang Asta dari belakang untuk menghentikan pergerakannya. Namun untung saja di saat yang bersamaan, Leo pun akhirnya bangkit kembali dan menyerang Valtos dari kejauhan. Saat Asta dan Leo berusaha ingin menghajar Rades di sana, tiba-tiba muncul rekan Rades yang lainnya dan berusaha membantu Rades yang kerepotan di sana. Asta yang begitu kebingungan karena darahnya terus-menerus keluar tanpa henti karena kutukan dari mayat hidup milik Rades kemarin, dia pun langsung menyayat luka yang dia alami dan seketika darahnya pun berhenti mengalir keluar lagi karena pada dasarnya luka yang diderita oleh Asta merupakan sebuah sihir kutukan yang bisa dinetralisir oleh pedang anti sihirnya itu. Nani ga koyoga, nani ga okiyoga, こっちとら生まれた時から逆境なんだよ。チェ、堅物だな。この数を前におかしくなったか。よっしゃー、かかってこい。全部跳ねのけてやろう。冷静にですよね。冷静にむちゃくちゃします。あの方の言っていたアンチ魔法の小僧か。こいつか。無駄なあがきを。往生際が悪いぜ。俺も負けんか、我がライバルよ。おお、俺がのさばらせておくわけがないだろう。炎魔法爆弾ホムだ。ターゲットではなかった。今ここで殺す。何してんだ。さっさとやっちまえよ。分かっている。危険だ。手寄りの獣ほど手強いというが、こいつらノエル、なかなかの防御魔法じゃない。そう簡単にこの私の仲間を殺せると思わないでくれる？樹木創生魔法陰魔のね。そんな激流を飲み込んで。あった。分かってる。何をする気だ。恐れ入ったよ。
風創生魔法旋風竜巻針。マスターレオポルドやめてみんな魔法騎士だ。ゲール魔法ベトベトサラマンダー水銀魔法銀の雨。裏魔道具吸収バカな。あの距離をこんなにも早く。よくもあんなところまで飛ばしてくれたな。Para kesatria sihir yang berhasil kembali tepat waktu, Mimosa pun segera memberikan pertolongan pertama kepada Kapten Fuegoleon dan Leo di sana. Namun Asta pun diculik oleh salah satu musuh karena dia begitu tertarik dengan kemampuan anti sihir Asta dan akan menelitinya nanti. Sebelum mereka pergi, salah satu musuh di sana menyebutkan jika organisasi mereka bernama Matahari Tengah Malam. Para anggota organisasi Matahari Tengah Malam yang baru saja sampai di markas mereka, salah satu dari mereka pun sedikit kesal dengan tindakan Rades karena telah berbuat seenaknya dan tidak menjalankan misi mereka dengan benar. Hingga pada akhirnya salah satu anggota perempuan mereka yang bernama Sally, dia berniat ingin meminta izin kepada pemimpin mereka karena dia begitu penasaran ingin meneliti Asta sebagai bahan uji coba berikutnya. Asta yang tersadar dari pingsannya, dirinya pun begitu terkejut karena dia telah tertangkap oleh musuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun saat mereka masuk ke dalam markas di sana, terlihat Kaisar Sihir yang sudah menanti mereka dan melawan mereka semua seorang diri.なぜここにこの男が。王都はどうだったかな。こいつは魔法帝ユリウス・ノバクロのバカだ。死んでもらったよ。君たち王都を襲ってきた。拘束するのはさすがにこの人数は厳しいからね。どうだろう、一人だけ生かしてあげるから投降しないかい。なんという力。これが魔法帝。まさか殺される覚悟もないのに殺しに攻めたわけじゃないよね。仕方ない。この人数だったらいけるかな。なんだこいつの動きは。早すぎて目で追えん。時間拘束魔法クロノスタシス。これが魔法帝の力。全員拘束できたね。思いのほか弱ってたのかな。身動き取れなんだこれは。Kaisar Sihir yang berhasil menangkap Rades dan yang lainnya, dia pun menjelaskan kepada Asta jika kekuatan sihirnya merupakan sihir waktu yang dapat memanipulasi waktu dengan begitu cepatnya. Tak hanya itu saja, sihirnya juga bisa memperlambat sebuah objek bergerak dengan amat sangat lambat. Asta yang melihat kekuatan Kaisar Sihir begitu mengerikan tadi, dia pun beranggapan jika dirinya ingin menjadi seorang Kaisar Sihir suatu saat nanti, dia harus berhasil melampaui kekuatan Kaisar Sihir yang baru saja dia saksikan. Kaisar Sihir yang melihat sebuah monumen batu dengan pola aneh di sana, dia pun bertanya kepada anggota Matahari Tengah Malam untuk apa mereka mengumpulkan batu sihir dan menaruhnya di sana. Namun saat Kaisar Sihir tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari mereka, tiba-tiba muncullah pemimpin Matahari Tengah Malam di sana dan berhasil menyelamatkan beberapa anggotanya. Kaisar Sihir yang berhasil mempertahankan salah satu dari mereka, dia pun mulai menyadari jika sihir yang digunakan oleh pemimpin mereka tadi lebih cepat dari sihir waktunya, yakni sihir elemen cahaya. Di tempat kerajaan Clover saat ini, Leo dan Kapten Fuegoleon yang telah diobati oleh para dokter kerajaan
terlihat semua kesatria sihir sedang berduka akan musibah yang menimpa mereka. Hingga pada akhirnya saat mereka berniat ingin mencari keberadaan Asta yang telah diculik, tiba-tiba Kaisar Sihir pun muncul dengan begitu cepatnya di hadapan mereka sambil menggendong Asta di sana. この魔力は。やあみんな、ご苦労様。無茶ばっかりしてるからよ。いやー、皆さんお揃いで。少しは懲りた？バカスタ。よかった。いやー、本当終わったと思ったね。本当に無事だったのか。あっさすみません。死んだものとばかり。本当に良かった。Kaisar Sihir yang menjelaskan jika dia salah perhitungan karena meninggalkan kerajaan Clover untuk menyelidiki markas matahari tengah malam tadi. Ternyata orang yang mereka incar adalah Kapten Fuegoleon dan dirinya pun belum tahu motif mereka apa sampai-sampai membuat Kapten Fuegoleon kehilangan lengan kanannya itu. Kapten Charlotte yang memberitahu Kaisar Sihir jika liontin milik Kapten Fuegoleon telah hilang. Kaisar Sihir pun beranggapan jika tujuan matahari tengah malam hanya untuk mengambil batu sihir yang ada di dalam kalung milik Kapten Fuegoleon. Karena organisasi matahari tengah malam sepertinya mengumpulkan semua batu sihir dari seluruh penjuru dunia untuk menggunakan sebuah sihir terlarang, entah sihir macam apa yang akan mereka gunakan nanti. Saat Kaisar Sihir menyuruh semua orang di sana untuk lebih bersiaga lagi, Kapten Nozel pun pamit untuk undur diri tanpa mempedulikan ucapan Kaisar Sihir. Terlihat jelas jika dia begitu marah karena Kapten Fuegoleon merupakan teman sekaligus rival dari Kapten Nozel selama ini telah dihajar habis-habisan oleh organisasi Matahari Tengah Malam. Saat Kapten Nozel bertekad untuk membalas dendam kepada organisasi Matahari Tengah Malam, Leo pun menghampiri Asta dengan kondisi begitu lemahnya di sana dan bertekad jika dirinya akan menjadi lebih kuat dari kakaknya itu di depan Asta. Hingga akhirnya Leo pun membuat tanda sumpah di bagian dahinya jika dia akan melampaui Asta dan menjadi Kaisar Sihir suatu saat nanti. Scene pun beralih ke ruangan interogasi kerajaan Clover di mana Marx yang memiliki sihir pikiran sekaligus kepala divisi bagian interogasi ternyata dia tak mampu membaca ingatan Catherine dan rekannya itu karena ada sebuah dinding penghalang yang melindungi ingatan mereka hingga Marx sekalipun tak mampu menerobos pelindung itu. Kaisar Sihir yang pergi dari ruang interogasi tersebut, dia sempat bercerita kepada Marx jika ada seseorang yang telah berkhianat dari kalangan bangsawan karena perisai sihir yang melindungi kerajaan Clover tiba-tiba lenyap begitu saja kemarin. Di tempat lain, Asta yang berhasil menyelamatkan gadis kecil kemarin, gadis kecil itu pun memberikan beberapa kue kepada Asta dan Noel sebagai ucapan terima kasih. Namun Charmy pun tiba-tiba datang dan mengambil kue pemberian gadis kecil tadi. Noel yang begitu terheran-heran kenapa Charmy ada di sana, padahal Kapten Yami melarangnya untuk ikut kemarin. Ternyata Charmy secara diam-diam bersembunyi di balik jubah Asta dengan sihir kapasnya itu. Tak lama kemudian Asta yang melihat Yuno akan pulang bersama Mimosa dan Klaus di sana. Dia pun menyapa mereka sebelum kembali pulang ke markas Banteng Hitam. Oi! おい、ユノ！アスタたちではないか。おい、ユノ！てめえちゃんと挨拶しろ、この野郎！今はもう大丈夫なのか？って前も同じこと聞いたな。王子と知り合い？一人倒したぐらいで調子乗んなよ！大丈夫でーすって前にも答えました！お前いきなり何やってるんだユノ！あれやりすぎた。激しい恋の嵐。この短期間に一体何があったのだユノのやつ。
魔法の威力が格段に上がっていた。じゃあね、チビスタ。バカかあいつは。俺たちを殺す気なのか。私も並んで一緒に戦えるように強くなってきますわ。アスタさん、次お会いするときは。誰がチビスタだてめえこの野郎。今すぐ勝負だくれ。勝負はお互いもっともっと強くなってからだな。その時は虫が一番ひどいんだぞ。おい待てユノ。お前が強くなれば俺ももっと強くなれる。Asta yang baru kembali dari kerajaan Clover, dia pun menceritakan kepada Magna jika dirinya baru saja diberi gelar oleh Kaisar Sihir kemarin, yakni gelar Kesatria Sihir Rendah peringkat 3. と下級魔王騎士になりました。ま、とにかくよくやったな小僧。魔法騎士団員の階級だ。そんなことも知らずに騎士団員やってたのか。三等下級魔法騎士ってなんだ。さあ。ちなみにチャーミーは一等下級魔法騎士になったぞ。アスタに敬語使えよ。五等下級魔法騎士のままな。ちなみにお前らは入団から何も変わってねえから、賊を捕らえたのが評価につながったようだな。このチャーミー様の背中にしっかりついて声を隠した。ひざまずけ隠したども。なんだこの変な踊りは。異常な憤りを感じるね。我を立てまつり。てんててんててんててんててんててん。Melihat Asta yang butuh istirahat setelah melawan musuh begitu kuat di kerajaan Clover kemarin, Kapten Yami pun menyuruh Asta untuk beristirahat terlebih dahulu selama beberapa hari ke depan. Saat Finral mengajak Asta untuk pergi ke sebuah diskotik karena dia akan istirahat selama beberapa hari, Shin pun beralih ke tempat Rades di mana dia terlihat begitu kesal karena kalah dengan Asta yang merupakan rakyat jelata tanpa kekuatan sihir sama sekali. Di tempat lain, Valtos yang menyerahkan kalung milik Kapten Fuegoleon kepada pemimpin mereka, dia juga berbicara jika Catherine dan anggota mereka yang tertangkap oleh Kaisar Sihir tadi, mereka tak akan membocorkan informasi apapun, mengingat jika mereka begitu setia dengan sosok pemimpin Matahari Tengah Malam yang begitu dihormati. Saat pemimpin Matahari Tengah Malam mengumpulkan seluruh anggota dan bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Clover, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk kelanjutannya nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.